Al-Amir, Bapak dan Ibu warga CKP dan sekitarnya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat panjang umur, rahmat taufik dan hidayahnya. Kita diringankan langkahnya untuk hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sanjungan kejujuran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umat mengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Abu Sultan atas kehadirannya yang insya Allah pada pagi ini akan memberikan kajian lanjutan dari hadis Arba'in bab 24. Allah mengharamkan kezaliman, insya Allah. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga apa yang akan disampaikan nanti dapat menambah pengetahuan kita dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah mempersiapkan acara ini. Dan insya Allah nanti setelah selesai kajian dilanjutkan dengan sarapan pagi. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan yang insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azza Allah wa iyyakum ajma'in. Kita memuji Allah Azza wa Jalla, zat yang berhak untuk dipuji. Dengan ucapan alhamdulillah sebagaimana zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah kita bahas bagaimana keutamaannya memuji Allah Azza wa Jalla. Bahwa ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan-timbangan kita. Saking beratnya ucapan alhamdulillah. Atas semua nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Allah tetapkan kepada kita. Bahkan ada yang melalui kita, kemudian pindah ke yang lainnya. Semua kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua apa yang telah kita dapatkan selama ini. Jemaah, tidak seorang pun yang merenungkan ketika kita makan. Allah kasih kenikmatan, ada nasinya, ada bergedalnya, ada sayurnya, ada dagingnya, ya. Semua orang hanya tinggal makan. Nanti di hadis ini akan kita bahas tentang perkara ini, bahwa yang ngasih makan itu Allah. Kita akan bahas hadis yang ke berapa? 24 setelah kita selesai membahas hadis yang ke-23 tentang jalan-jalan menuju surga. Hadis ke-23 adalah jalan-jalan menuju surga.
Di antaranya adalah hadis yang kita bahas hadis 23 yaitu apa? At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ardi. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Maka hadis ini diantaranya yang harus kita rutinkan dan kita istiqomahkan dalam kehidupan adalah wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Cahaya yang akan menyinari lahir kita dan batin kita. Cahaya yang akan menerangi kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Seseorang ketika melakukan salat, maka dia telah mengambil cahayanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di bawah jembatan yang gelapnya gelap gulita. Maka sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali umatmu wahai Rasulullah? Bagaimana pendapat kalian jika ada seekor kuda? Semuanya warnanya hitam. Hadir di tengah-tengah gelapnya malam. Kemudian di kepalanya itu, di depan itu putih. Kakinya putih. Mungkinkah tidak terlihat? Itulah cahaya wudu yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Orang kafir akan diberikan cahaya oleh Allah sebesar kukunya ini. Orang beriman akan diberikan cahaya di depannya dan di samping kanan dan kirinya. Itu orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mengatakan wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Cahaya yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Cahaya yang dapat membentengi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian berikutnya adalah perbanyak sedekah dalam hadis ini, karena sedekah adalah bukti iman seseorang. Sedekah bukti iman seseorang. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mas'ud tentang seseorang yang ibadah selama 60 tahun, kemudian tergoda dengan seorang wanita penggoda, digodanya hari demi hari. Akhirnya orang yang ahli ibadah 60 tahun ini terjerumus juga karena godaan wanita. Maka dia bermaksiat selama 6 hari bermaksiat. Masih ingat ceritanya ini? Awal lupa tuh. Kemarin udah ceritain. Lupa. 6 hari dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, kemudian dia pindah dari tempat ibadahnya saking malunya dia. Sampailah di situ masjid. Setelah masjid, kemudian dia lapar sekali. Celengak, enggak ada orang yang mau ngasih makan. Kita hari ini kasih makan sama masjid, musola ini. Boleh deh. Datanglah seorang laki-laki membawa sepotong roti, dikasih sama orang itu. Diambilnya, hendak dimakan, udah mau sampai ke mulutnya, ternyata di pojok sana itu ada 2 orang yang sama nasibnya sama dia. Dia juga butuh makan. Dipotonglah sepotong roti jadi 2. Dikasihkan yang pertama sama orang yang itu, satunya dikasih sama temannya satu lagi. Dia nggak kebagian sama sekali. Kemudian Allah wafatkan dia. Allah menyuruh malaikat untuk apa? Untuk menimbang amalnya, ibadahnya selama 60 tahun dia beribadah dengan maksiatnya 6 hari.
Sebanding nggak kira-kira? 6 hari maksiat, 60 tahun dah ibadah. Antum ibadah berapa tahun? Maksiatnya berapa tahun? Ya, hampir tiap hari kan? Ya. Kemudian ditimbang, ternyata ya ibadah yang dia kerjakan 60 tahun dikalahkan dengan maksiatnya selama 6 hari. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat, wahai malaikat, coba timbang maksiatnya itu 6 hari itu. Dengan sepotong roti dia kasihkan sama 2 orang itu. Yang dibelah itu. Ya. Timbang sama malaikat roti, sepotong roti itu yang diberikan itu dengan maksiatnya 6 hari. Ternyata apa? Rotinya ternyata lebih berat. Itulah sedekah. Semakin kita sulit bersedekah, kita nggak punya duit tapi mau sedekah, semakin besar pahalanya. Antum punya uang banyak, sedekah gampang, tinggal dibuang ke sampah doang. Nih, mau kepret loh. Ya, tapi orang punya uang 50.000, suruh sedekah, waduh mikir-mikir dia. Mau beli sayur 25.000, beli sayur apa? Hanya beli tempe doang kan? Ya, nggak mau dia. Tapi kalau dia orang yang beriman, dibelah tuh jadi 25 buat dia, 25 buat disedekahkan. Itulah amalan lebih tinggi pahalanya ketimbang orang yang berinfak 1 juta itu. Paham di sini? Ya, itulah hadis yang ke-23. Jangan dilupakan hadis itu, jemaah. Ya, kita akan bahas hadis yang ke-24. Tadi apa? Jangan berbuat zalim. Pak Karim buka hadisnya. Pak Karim pegang mic. Pak Karim baca artinya. Pak Karim belajar bahasa Arab sama saya. Pak Karim, itu mic-nya Pak Karim. Depan Pak Karim. Pak Karim ini pintar masalahnya. Pak Jumat apa? Hadis ini dari Abu Dzar. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Hasilnya hadis qudsi. Apa bedanya Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Apa bedanya Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Hah? Kalau Al-Qur'an semuanya lafadznya dan artinya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau apa? Hadis qudsi lafalnya dari apa? Rasulullah, sumbernya dari siapa? Allah. Lafalnya dari Rasulullah. Makanya qala Allah Ta'ala. Ya, ini hadis qudsi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Saya baca langsung artinya Pak Karim. Sudah ketemu Pak Karim? Oh ya Allah, lama kali Pak Karim. Saya tunggu Pak Karim. Tinggal dibuka di Google. Hadis Arba'in ke-24 mana? Terbuka. Karim. Dah, Pak Karim? Allah Pak Karim buka YouTube, pintar Pak Karim. Baik, sudah. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah, Pak Karim? Ya. Wahai hambaku. Nah, Pak Karim? Wahai hambaku. Ya ibadi itu ya? Iya, ya ibadi ini. Udah, Pak Karim artinya aja. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Sampai sini paham ya? Janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Berarti apa? Allah mengharamkan kezaliman buat dirinya
dan Allah juga mengharamkan kezaliman buat orang lain. Maka jangan berbuat zalim. Poin pertama, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, Pak Karim. Pak Karim kemana lagi? Wahai hamba-hambaku, setiap orang dari kalian sesat kecuali orang-orang yang diberikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, aku berikan hidayah itu. Ketemu Pak Karim? Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kullukum ja'in, kalian semua lapar. Ya, kalian ja'in itu bahasa Arabnya lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan. Berarti hadis ini apa Pak? Yang ngasih makan itu kita itu Allah. Ya. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makan. Ya. Wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin. Kalian ini semua telanjang, enggak punya baju. Ya, enggak punya baju. Illa man kasautuhu, maka mintalah kepadaku, ya. Kecuali orang-orang yang diberikan baju, maka mintalah baju kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Ketemu Pak Karim? Nah, ketemu. Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunub jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Apa artinya Pak Karim? Katanya ketemu. Wahai hamba-hambaku, sungguh setiap kalian itu selalu berbuat dosa. Di malam hari, di siang hari. Siang hari maupun malam hari. Enggak akan luput kalian dari dosa. Aghfirudz dzunuba wa ana aghfirudz dzunuba. Aku ini zat yang mengampuni semua dosa. Sebanyak apapun dosa kalian. Nah, paham di sini, ya? Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah, aku ampuni semua dosamu. Ya ibadi innakum lam tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ketemu Pak Karim? Baca. Wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampun kepadaku. Berikutnya. Aku akan mengampuni kalian. Berikutnya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memberikan mudarat kepadaku, sehingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku, ya, sehingga kalian dapat memberikan manfaat kepadaku. Ya, baik. Kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepada Allah. Kita tidak mungkin bisa memberikan mudarat kepada Allah. Dan kita pun tidak bisa memberikan manfaat untuk Allah. Baca lagi, berikutnya Pak Karim. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'a. Ulang ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin
fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatuhu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikyatu idza udkhilal bahra. Naam Bagharim. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang pertama dan terakhir di antara kalian, manusia dan jin, semuanya memiliki hati yang paling bertakwa dari seorang manusia di antara kalian, hal itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Terus. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang pertama dan terakhir di antara kalian, manusia dan jin, semuanya memiliki hati yang paling durhaka dari seorang manusia di antara kalian, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Terus. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang pertama dan terakhir di antara kalian, manusia dan jin, semuanya berdiri di satu tempat lalu meminta kepadaku. Kemudian aku memberikan kepada setiap orang apa yang dimintanya. Hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika sebuah jarum dicelupkan ke dalamnya. Baik, kita baca poin terakhir. Hadis ini paham poinnya ini? Seandainya semua orang bertakwa kepada Allah, semua sholat, semua ibadah kepada Allah, nggak ada yang bermaksiat, maka tidak akan pernah menambah zada mulkillah, menambah apa? Kekuasaan Allah. Sekiranya semua orang bertakwa kepada Allah, semua makhluk-makhluk Allah bertakwa kepada Allah, jin semuanya bertakwa kepada Allah, iblis pun bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka atau bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kemuliaan kekuasaan Allah. Seandainya semua orang meminta kepada Allah, semua permintaan yang bermacam-macam ini minta semuanya kepada Allah, Allah berikan semua permintaan kita. Ya, dari apa yang kita minta, ya, doakan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kasih semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah mengurangi sedikit pun apa-apa yang di sisiku, kata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan Allah tidak luput ngasih sama antum. Luput enggak? Dari sekian makhluk Allah Azza wa Jalla yang minta kepada Allah, bermacam-macam permintaannya, ya. Orang berkumpul semuanya minta sama Allah, enggak akan luput Allah ngasih. Saya minta bakwan dikasih tahu. Saya minta bakwan dikasih bakwan sama Allah. Antum minta tahu dikasih tahu sama Allah. Dari sekian makhluk Allah, dari seluruh penjuru dunia ini minta sama Allah, maka Allah akan kasih semuanya. Dan itu tidak akan pernah mengurangi apa-apa yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita baca hadis yang terakhir. Kecuali apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kecuali seperti jarum yang dimasukkan dalam lautan, diangkat jarumnya. Seperti itulah. Kecil enggak, Pak? Kecil banget. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum wa iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalika fala ya'manu illa nafsah. Naam, Bagharim. Terakhir ini, Bagharim. Wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian akan catat untuk kalian. Kemudian aku akan memberikan balasannya kepada kalian. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Nah, paham sini? Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Semua akan dibalas sama Allah. Semua amal-amal perbuatan kita akan dibalas sama Allah. Dan Allah tahu kita berbuat di mana kita berbuat. Allah tahu kapan kita berbuat.
Kalau manusia lupa, maka diingatkan oleh Allah dengan catatan-catatan amal yang telah dicatat oleh malaikat-malaikat yang ada di samping kanan kita, di samping kiri kita. Semuanya nanti akan dibacakan oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan dipangpangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Allah, Iqra, bacalah kitab-kitabmu ini. Yuk pelajari apa yang kau perbuat di dunia. Mari kita bahas dari pertama. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, ya, aku mengharamkan kezaliman untuk diriku. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan Allah pun mengharamkan kezaliman buat kita. Allah mengharamkan kezaliman buat dirinya dan Allah mengharamkan kezaliman buat kita. Jemaah, ma makna zalim kira-kira? Ma makna zalim? Apa artinya zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sendal jadi peci. Sendal dipakai di kepala buat nutupin auratnya. Ya. Sedangkan peci dipakai buat sendal. Zalim secara makna. Boleh enggak? Ya silahkan kalau antum mau. Secara arti zalim. Orang yang duduk di meja, zalim enggak? Zalim. Orang yang duduk di bantal, zalim enggak secara makna? Zalim. Secara makna. Bagaimana secara syariat zalim? Ya. Zalim itu ada dua. Zalim itu ada dua macam. Yang pertama, zalimun li nafsi. Orang yang berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ya, zalimun li ghairi. Orang yang berbuat zalim buat siapa? Orang lain. Kalau zalimun li nafsi apa? Contohnya, orang yang enggak mau ibadah. Orang yang menyekutukan Allah. Orang yang berbuat syirik. Itu orang berbuat zalim pada dirinya. Dia menyakiti dirinya. Kenapa? Karena ibadah itu adalah kewajiban dia. Sebagaimana Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku perintahkan kepada manusia kecuali untuk apa? Beribadah dengan ikhlas, kata Allah ayat pertama tadi, Al-Bayyinah. Yang kedua apa? Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan kalian kecuali apa? Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kalau orang nggak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berarti dia telah menzalimi diri sendiri. Bisa nggak orang yang kerja di kantor, di perusahaan, tapi dia nggak mau sholat, termasuk orang yang menzalimi orang lain? Bisa nggak? Bisa tidak? Bisa. Kenapa? Karena keberkahan kantor itu, pekerjaan kita akan dicabut oleh Allah. Disebabkan kenapa? Banyak di antara orang-orang kantor itu nggak sholat. Itu namanya apa? Zalimun li ghairi. Orang berbuat zalim kepada orang lain. Jangan yang lain aja. Antum mukul, jelas antum zalim itu. Sekarang banyak orang yang tidak menganggap bahwa orang yang nggak sholat, telat sholat misalnya di kantor, dia sholat tapi telat sholat, itu menzalimi apa? Kantor. Kenapa? Karena kantor itu menjadi apa? Dicabut berkahnya oleh Allah. Ya, kan? Ya, orang mencuri harta orang, zalim nggak? Zalim jelas itu sudah. Jelas. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau seseorang tidak mau beriman sama Allah Azza wa Jalla dan dia memilih untuk tidak beribadah kepada Allah, maka dia telah menzalim diri sendiri.
dan bisa menjadi penyebab zalimnya terhadap orang lain apabila berhubungan dengan keluarga lah, rumah tangga kita. Kalau di antara ada keluarga kita yang tidak mau beribadah kepada Allah, jangan kita sepelehkan perkara itu. Karena nanti itu perkara yang sangat besar. Allah akan turunkan ujian demi ujian kepada kita. Padahal yang nggak sholat siapa? Satu orang doang. Tapi yang kena siapa? Semuanya kena. Zalim kepada siapa itu namanya? Zalim kepada dirinya dan zalim kepada orang lain. Ini perkara yang sangat dikatakan sama Allah, ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam hadis ini apa? Inni haramtu dzulma ala nafsi, kata Allah. Aku mengharamkan kezaliman buat diriku. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, walaupun ada hamba yang miskin, ada hamba yang kaya. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, walaupun ada orang yang sempurna tubuhnya, ada yang cacat tubuhnya. Allah tidak pernah berbuat zalim, karena Allah adil. Allah nggak adil. Orang itu telinganya bagus, saya telinganya nggak bagus. Bahkan mungkin telinganya lengket sama bagian kepalanya. Akhirnya nggak kelihatan. Ada yang telinganya kayak telinga, mohon maaf, babi misalnya, meler begini. Ya, ada yang telinganya besar, ada. Nggak adil. Kok telinganya besar banget ya? Dia kecil ya. Allah nggak adil sama saya. Ini sering nggak terjadi begini? Saya mintanya mancung, gue dikasih pesek. Allah nggak adil sama saya. Lihat Pak, Allah itu maha adil. Bisa tidak Allah ngasih apa yang kita minta? Minta mancung, yang dikasih mancung. Minta putih, kulitnya semua dikasih putih. Bisa nggak? Kecil banget bagi Allah. Masalahnya tidak semua orang yang dikasih wajah yang baik, yang cakep, yang cantik, kemudian dia bisa istiqomah dengan kecantikannya untuk taat kepada Allah. Makanya ada orang yang dikasih harta oleh Allah, ada orang yang dikasih miskin. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla, apakah dia bertakwa kepada Allah atau tidak. Apakah dia mengeluh sama Allah, bahkan mencaci maki Allah Azza wa Jalla ketika dia diciptakan seperti itu Masya Allah. Ini hadis luar biasa ini. Ya paling berapa poin cuman kita bahas hari ini. Ya. Makanya apa? Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Karena dalam hadis ini apa? Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah mengharamkan zaliman buat diri sendiri. Berarti semua ciptaan Allah adalah sesuai dengan apa? Keadilan Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan apa? Keadilan Allah Azza wa Jalla. Saya mau tanya sama antum. Kalau ada orang yang berbuat dosa, mencuri misalnya, mencuri ayam, kemudian dia bebaskan, zalim nggak Pak? Adil nggak dia? Adil nggak? Tapi ada orang yang nggak nyuri masuk penjara. Kira-kira adil nggak? Nggak adil, zalim dia. Zalim dia. Makanya Allah Azza wa Jalla, orang yang beriman sama Allah dan orang yang tidak beriman sama Allah, jelas Allah kasih balasannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang tidak mau beriman sama Allah Azza wa Jalla, dia menzalimi diri sendiri, maka Allah siapkan buatnya neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, apa? Ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih, ya, dia itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Apa balasannya bagi mereka? Sudah dipuji sama Allah, tapi Allah berikan balasan buat mereka. Apa balasannya? Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar.
Jadi Allah sudah siapkan balasannya buat mereka. Dipuji sama Allah, engkau sebaik-baiknya makhluk. Allah yang muji kita. Ya. Makanya orang Pak termotivasi untuk kerja karena pengen gajinya naik, pangkatnya naik. Makanya dia loyalnya luar biasa. Tapi untuk Allah loyalnya Masya Allah. Kita sering meninggalkan sholat. Tapi pengen dipuji sama Allah. Kapan Allah akan memuji kita? Sedangkan kita berbuat zalim kepada diri sendiri. Dikatakan tadi, seandainya kita ini semuanya beribadah, dari kalangan manusia, jin, semuanya beribadah kepada Allah, tidak akan pernah menambah kemuliaan Allah Azza wa Jalla, menambah kekuasaan Allah. Sebaliknya, seandainya semuanya manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya, ya, jin dan sekutunya itu tidak beriman sama Allah, pun tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Ya, makanya Pak, khonifuddin hasanallahu wa iyyakum, orang yang berbuat zalim di dunia, hakikatnya dia telah menjerumuskan dirinya untuk disakiti di akhirat. Hakikatnya tidak telah menyakiti diri sendiri. Ya, hati-hati ini. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang menyakiti orang lain termasuk perkara yang akan dipercepat balasannya di dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Ada dua yang akan dipercepat balasannya di dunia. Orang yang durhaka sama orang tuanya. Hati-hati, dipercepat tuh cash. Sebelum di akhirat. Cashbacknya cepat. Kalau orang bilang sekarang anak muda GPL, gak pakai lama. Ya, gak pakai lama. Jadi orang yang suka, orang yang durhaka sama orang tua, kedua orang tuanya, maka dia GPL. Balasannya dia cepat. Yang kedua apa kata? Orang yang suka menzalimi orang lain. GPL itu. Langsung cepat dibalasnya, gercep kata orang. Ya, ini nih, Masya Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ghafir ayat 29. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku enggak pernah menzalimi hamba-hambaku. Ya. Kemudian dalam surah Ghafir, surah Qaf tadi, ini surah Ghafir ayat 31. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tuh enggak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Ya. Khonifuddin azanallahu wa iyyakum ajmain. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil muflis? Siapa orang yang paling rugi? Wahai para sahabat, maka para sahabat menjawab, orang yang muflis itu mala dirhamalah. Orang yang enggak punya duit, orang yang enggak punya cuan, orang yang punya fulus. Itu orang yang rugi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Orang yang rugi itu ya'ti yaumal qiyamati bis shalah waz zakah was siyam wal hajj. Orang yang datang dengan salatnya, zakatnya, puasanya, terus hajinya, kemudian diambil semua pahala itu orang lain. Kenapa? Karena kezalimannya. Apabila pahala kebaikannya di dunia habis dan masih banyak kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang zalimi akan dilimpahkan ke kita. Ayo, pilih mana? Makanya jadi orang soleh sajalah. Ya, hidup di dunia cuma sebentar saja kan? Ya enggak? Ya, kalau masih ingat antum, dunia ini fase keberapa, Pak? Dari 12 perjalanan? Bapak Ibu sekalian, dunia ini fase keberapa dari 12 perjalanan kita nanti sampai surga atau neraka? 3. Yang pertama alam ruh, yang kedua kandungan, yang ketiga alam dunia. Dunia apa katanya dunia? Sebentar dunia itu, Pak. Jadi kalau kita ini pengen lama di dunia, aneh. Artinya dunianya sebentar. Kok pengen lama antum? Gak bakal. Ya, makanya Pak, seharusnya orang yang usianya lebih tua dari kita, pahalanya pasti lebih banyak seharusnya. Masalahnya ingat sholatnya ketika pensiun.
bermasalah. Makanya ngejar, Pak. Bisa nggak ngejar, Ustaz? Bisa. Rajin antum, jangan nunggu dipanggil sama Allah. Udah sholatnya pensiunan, dulu nggak pernah sholat, alhamdulillah sekarang diingatkan sama Allah. Masih sering terlambat sholatnya. Kapan ngejarnya? Itu namanya apa? Orang menzalimi diri sendiri. Kita masuk berikutnya. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Setiap kalian itu sesat. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Ada nggak ibu ngelahirin anak langsung dia bisa ngomong? Kecuali 2 bayi yang sering ngomong. Ya. Ada nggak? Tiba-tiba langsung dia hafal Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini bayi ajaib. Semua orang kampung datang. Ada lahir bayi ajaib langsung baca Quran. Nggak nangis dia. Ada nggak begitu? Nggak ada. Semuanya dalam bodoh semuanya. Semuanya dilahirkan oleh Allah dalam keadaan tidak berilmu. Semuanya. Hatta Nabi, iya hatta Nabi. Semua yang dilahirkan sama Allah dalam keadaan apa? Tidak berilmu. Makanya bilang kullukum dhalun. Setiap kita sesat. Kenapa? Nggak punya ilmu. Coba Pak. Kalau orang nggak punya ilmu kira-kira gampang nyasar nggak? Contoh gini. Ini contohnya. Antum mau ke Banten, ke Serang, nggak tahu jalannya, nanya nggak mau pakai Google Map juga. Ya, kira-kira antum nyampenya Serang atau Semarang? Hah? Deket Cirebon. Nyampe ke Semarang antum. Tadinya mau Serang, jadi Semarang. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmu. Makanya orang yang tidak punya ilmu rentan dengan apa? Keliru. Ada nggak orang nggak berilmu tapi rentan dengan nggak salah? Bahkan makan aja kalau nggak punya ilmu rentan salah nggak? Buktinya apa? Makan berdiri, jalan, pakai tangan kiri. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Banyak nggak begitu, Pak? Banyak. Apalagi itu pesta tuh, setening party. Ya, Insya Allah. Kenapa? Makanya apa? Mintalah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Illa man hadaituhu, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Kecuali orang yang diberikan hidayah sama Allah. Fastahduni. Ya, maka mintalah petunjuk. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Hidayah ada 2. Hidayah ada 2. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Yang kedua adalah hidayatul taufik. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Apa itu? Hidayah ilmu. Jadi kalau orang yang nggak mau belajar, datang ke kajian, mau baca buku, itu rentan untuk tidak dapat hidayah. Maka jangan minta hanya ilmu, minta juga taufik. Bukankah banyak orang yang di sel-sel penjara, titelnya berderet, karena nggak punya taufik, hidayah taufik nggak punya dia. Sehingga apa? Ilmunya tidak menyinari dirinya. Dia zalimin orang. Makanya minta dua-duanya kepada Allah, Pak. Hidayah ilmu sama hidayah taufik, petunjuk. Maka Rasulullah SAW minta sama Allah untuk ditambah hanya apa? Hanya ini, Pak. Rabbi
zidni ilma warzuqni fahma. Kalau hanya ditambah ilmu, ya hidayah ilmunya ditambah sama Allah, tapi nggak dikasih petunjuk sama Allah dengan ilmunya, nggak akan manfaat ilmunya. Maka lihat, banyak orang pinter tapi keblinger. Banyak orang pinter tapi bodohin orang. Banyak orang cerdas tapi apa? Nipu orang. Ya, banyak nggak? Banyak atau sedikit? Ya, banyak banget. Ya, makanya apa? Minta al-irsyad, hidayatut taufik, minta hidayah taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu yang menuntun kita untuk dimudahkan sama Allah. Kalau kita Pak nggak dapat hidayah taufik, nggak mungkin sholat. Saya mau tanya sama antum, di luar itu banyak nggak orang yang profesor doktor, yang nggak ke masjid, banyak nggak? Ilmunya sederet, tapi dia nggak dapat hidayah taufik, datang ke masjid. Makanya Pak, nuntut ilmu, ya, belajar ilmu, ya. Khonifuddin azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Maka Rasulullah mengatakan fastahduni, mintalah kepada Allah. Berarti apa? Hidayah itu diusahakan atau kita menunggu aja? Iya. Coba antum sudah kenal nama kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Dari menyembah api sampai menyembah Allah Azza wa Jalla. Dia jalan mencari hidayah sampai ketemu sama Allah Azza wa Jalla, sama Rasulullah SAW di mana? Di Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke mana? Ke Madinah, ketemu di Madinah. Jadi masuk ke agama lain, di gereja, dia menyembah berhala, dia jadi pembantu, ditipu. Sampai dia menjadi pembantu, ditipu. Habis uangnya semuanya. Kemudian jadi budak dia. Setelah jadi budak, kemudian apa? Diambil oleh budak yang ada di Madinah. Dipindahkan ke Madinah. Disitulah ketemu dengan apa? Yang dicari oleh siapa? Salman Al-Farisi. Panjang perjalanannya. Dicari hidayah. Maka hidayah nggak bisa ditunggu. Ada orang begini Pak. Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Ya, memang nasib saya begitu. Belum dapat hidayah juga dari Allah. Gak bakal. Kenapa kamu gak ngaji? Ya, saya belum dapat hidayah dari Allah. Hidayah itu dicari. Maka diantara bagaimana mencari hidayah adalah dengan apa? Menuntut ilmu. Ya, kadang-kadang begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, perhatikan baik-baik. Ya, hidayah itu dia punya bejana, Pak. Maka tidak semua orang diberikan hidayah sama Allah. Yahdi liman yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah tuh milih siapa yang akan diberikan petunjuk, siapa yang akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang nggak pernah minta ampun sama Allah, kira-kira langsung, ya Allah, saya ampuni kamu. Gimana bisa? Ya. Orang nggak pernah minta hidayah, ya udahlah, sesuai dengan nasib saya aja lah. Bukannya Allah sudah menentukan nasib saya. Pertanyaannya, antum tahu nggak nasib antum? Tahu nggak nasib antum? Tahu nggak Bu nasibnya Bu? Surga apa neraka Bu? Nggak tahu kan? Ya, makanya beramal. Ya, makanya hidayah itu ada bejananya. Apa bejana hidayah? Hati. Jadi Allah itu milih bejana mana yang siap untuk diberikan hidayah. Maka perbaiki hati kita. Memperbaiki hati bukan dengan antum minum yang banyak, makan yang bergizi MBG, makanan bergizi. Iya, nggak bisa. Antum makan sebanyak apapun, semahal apapun tidak akan merubah hati.
Gimana caranya merubah hati? Dekat dengan yang memberikan hati. Dan minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Minta agar Allah menetapkan kita di atas agamanya. Dan minta sama Allah agar hati kita tetap taat kepada Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Itu namanya apa? Hati. Nggak bisa dibersihkan dengan apapun kecuali dengan dekat dengan Allah. Ala bidzikrillahi atmainnul qulub. Mau antum refreshing lah, mau antum healing lah, kemana antum healingnya, nggak akan merubah hati seorang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan hidayah hati itu seperti apa? Ya, seperti tanah. Hidayahnya itu hujan. Apa? Hati itu tanah, diberikan sama Nabi. Hidayahnya apa? Hujan. Ketika Allah turunkan hujan di tanah yang subur, kira-kira tumbuh nggak tanaman? Tumbuh subur. Ada tanaman turun hujan, gersang, nggak akan tumbuh. Maka tanah yang paling baik adalah tanah yang bisa nampung air, Pak. Ketika antum gali, oh Masya Allah, ternyata ada airnya. Coba antum, pernah nggak antum gali sumur? Nggak muncul-muncul padahal sudah 40 meter. Muncul? Nggak muncul-muncul. Coba antum gali di Madura tuh, sumur. Dimanapun antum gali yang gersang tanahnya, Pak, nggak ada airnya. Sampai dalam pun nggak ada airnya. Itu namanya apa? Tanah yang diturunkan hujan, tapi dia nggak bisa nampung airnya. Tapi ada tanah yang kemudian diturunkan hujan, dia nampung tuh. Maka itulah hati. Ada orang diberikan ini, tapi hatinya nggak nerima tuh. Ada nggak begitu, Pak? Ada nggak? Iya. Mas, yang bawa sholat, itu adzan tuh. Apa? Engkau disit. Apa engkau disit? Tadi dulu lah. Saya belum dapat hidayah. Lihat Pak. Sudah dibuka Bu, ini surah Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Seseorang yang ingin hidayah harus ya dicari hidayah itu. Sudah kamu buka? Ada Pak Karim? Baca Pak Karim. Yang pegang Mac. 175. Waslu alaikum naba'alladzi atainahu ayatina. Ya, baca Pak Karim. Iya. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Ayat itulah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Terus. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia ikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Ya. Jadi apa? Allah telah berikan hidayah kepada seseorang, tapi dia tidak bisa mempertahankan hidayah itu. Dilepasin tuh. Jadi dilepasin sama dia. Maka dia apa? Telah mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu adalah sifatnya sesat. Jadi kalau kita dikasih hidayah nih Pak, nggak dipertahankan hidayahnya, nggak bisa. Maka kita pertahankan hidayah. Kita usaha nih, istiqomah di atas apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita minta istiqomah. Ya. Kemudian berikutnya ayat yang ke 176-nya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan kalau kami menghendaki 176 ya. Ya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu.
tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kami menghalaunya, dijulurkan lidahnya, Masya dan Allah. jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Masya Allah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah. Jadi orang yang ditinggikan oleh Allah Azza, yang dikehendaki untuk diangkat derajatnya oleh Allah, Allah berikan hidayah kepadanya. Maka ini berkaitan apa? Itulah karena siapnya hati kita untuk menerima hidayah. Maka bersihkan hati kita dari noda-noda, dari dosa-dosa. Karena hidayah tidak akan menetap dengan penuhnya hati dengan dosa. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa penyebab terhalangnya hidayah? Ada 6. Saya tutup nanti sampai sini. Apa penyebab terhalangnya hidayah? Mengapa orang nggak dapat hidayah? Pertama, catat ya, ingat. Ya. Penyebab pertama, seseorang tidak bisa mendapatkan hidayah karena al-kibr. Maman al-kibr. Sombong. Orang merasa dirinya paling top. Orang merasa dirinya paling baik. Sehingga dia merendahkan orang lain. Sombong itu bisa bersifat duniawi, bisa bersifat ya diri kita. Kamu nggak ada apa-apanya, nggak level. Tapi orang sombong itu biasanya kebanyakan dari mana? Dunia. Ya, ilmunya tinggi. Kamu baru belajar aja begitu sombong. Berusaha ngaji aja udah pamer. Nah, itu biasanya begitu tuh Pak. Dunia pasti. Ya, dunia itu. Ya. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan iblis tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Al-kibr, sombong. Gak mau sujud sama siapa? Adam alaihissalam. Fir'aun tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, padahal Allah kirimkan Nabi Musa alaihissalam. Bukan hanya Nabi Musa, saudara juga Harun. Untuk mengajak mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kesombongannya apa? Dia menolak apa yang dibawa oleh Nabi. Bahkan Nabi Musa pengen dibunuh sama kaumnya. Ya, Masya Allah Pak. Ini sombong. Pertama Pak, sombong. Orang yang sombong tidak akan benar. Ngapain ngaji? Yang ngaji gak pernah benar. Ngapain kamu sholat? Saya nggak sholat itu berrezeki. Dipikir tuh Pak, kalau sholat itu langsung rezekinya. Iya, tapi itu salah satu penyebabnya, betul. Kenapa? Nanti kita bahas berikutnya. Ya. Yang kedua, ya, hubbud dunya. Cinta dunia segala-galanya. Kalian mau kejar sini, kejar sana. Masya Allah. Dia lupa untuk ibadah sama Allah. Itulah penyebab yang kedua. Level pertama yang paling dahsyat. Level kedua diturunkan semua. Nah. Dunia. Maka tidak sedikit lihat bagaimana Qarun. Dengan kesombongan hartanya yang luar biasa. Dia tidak mau beribadah kepada Allah. Jauh hidayah. Padahal, Masya Allah. Jelaskan Qarun itu termasuk orang apa? Dari keluarganya Nabi. Masya Allah. Yang ketiga, orang yang punya dengki. Orang yang ya punya sifat dengki. Ya, orang yang punya sifat dengki. Coba lihat bagaimana kedengkian iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, itu kenapa? Karena iblis dengki sama Nabi Adam. Nggak mau Nabi Adam ada.
Tapi ketika ditawarkan kepada para malaikat, dan di situ ada iblis juga yang duduk bersama para malaikat, ya. Apa Pak bunyinya? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, padahal itu ada iblis juga. Kalau malaikat hanya berkata, apakah kau akan menjadikan manusia yang sifatnya menumpahkan darah, yang bikin masalah mulu, ya, di dunia ini? Maka insyaallah ya. Tapi itu hanya pertanyaan dari malaikat. Kalau iblis, saya nggak mau. Saingan saya dia itu. Dengki dia. Ya, coba Pak, siapa yang dengki tidak akan pernah berdaya. Ngapain ngaji? Nggak perlu ngaji, ngaji yang lain aja. Ya, jangan ngaji di situ tuh. Nggak beres di situ. Yang keempat, cinta yang berlebihan kepada teman. Cinta yang berlebihan kepada teman. Ya. Lihat bagaimana kisah penduduk neraka dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Silakan dibuka boleh. Jangan lama-lama Pak Karim. Al-Furqan 27 sampai 29. Bagaimana cintanya seseorang ya terhadap temannya. Sekarang banyak nggak? Aduh nggak enak sama teman saya. Nggak enak. Sholat tuh nggak enak saya ninggalin teman saya. Coba. Ada nggak begitu? Ada. Ya. Bukan yang diajak temannya sholat. Malah nggak enak sama temannya. Kenapa kamu begini? Saya nggak enak sama teman saya. Saya ngargain. Tapi dia nggak ngargain Allah. Allah ngelarangnya kok malah dijalanin. Ada Pak Karim? Nah, baca Pak Karim. 27. Nomor 27. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Terus. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. 9. Udah. Sungguh, Terus. dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Paham ini? Ketika mereka dimasukkan neraka, maka penduduk neraka itu berkata, seandainya aku dahulu beriman sama para rasul, niscaya aku di surga, tidak di sini. Seandainya aku dahulu berteman sama orang-orang soleh, tidak mungkin saya akan duduk di neraka ini. Ternyata teman-teman di dunia yang saya pilih adalah teman-teman yang menjerumuskan saya kepada neraka. Maka Pak, teman itu diibaratkan minyak wangi sama Nabi SAW. Teman itu diibaratkan minyak wangi sama pandai besi. Kalau kita berteman sama orang yang jual minyak wangi, minimal kita nggak dapat minyaknya, dapat apa? Wanginya. Yang kedua, kalau kita punya teman pandai besi, walaupun kita bukan orang ahli pandai besi, dan kita nggak dapat besinya, minimal dapat ya mambune. Apa mambune? Baunya, aromanya. Ya, coba enak nggak bau besi itu? Nggak enak. Ya, baunya yang nggak enak, apalagi suruh nyepuh, nggak enak. Inilah teman. Dan teman itu yang soleh bisa mengajak kita ketika kita foto. Lihat jemaah, banyak
orang yang karena teman, masya Allah, bisa menjadikan kita malapetaka buat kita. Yang kedua, yang berikutnya, mohon maaf, yang berikutnya berapa? 5, yang kelima. Lebih mengedepankan adat istiadat. Lebih mengedepankan adat istiadat. Ya. Bisa dilihat dalam surah yang kedua ayat 170. Al-Baqarah. Al-Baqarah semuanya hafal kan? Keren. Ada Pak Karim? Nah, baca. Al-Baqarah ayat 170. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ya. Baik. Inilah seringkali kita mengedepankan mengedepankan adat dalam pernikahan, Pak. Dalam pernikahan. Betapa banyak pernikahan itu yang masya Allah itu separuh agama kita, tapi di dalamnya penuh dengan maksiat. Ya, ada orang nikah 3 hari nanggep orkestra dangdutan 3 hari itu dangdutan tuh. Dulu saya masih kecil SD itu ada saudara itu nikahan sampai 3 hari itu. Kalau di Jawa Timur itu bukan orkestra sih, kayak semacam gambus-gambus gitu. Itu 3 hari, Pak. Ya, 3 hari itu. Waduh. Gimana itu, Pak? Nikah di atas agama. Ya. Ya, padahal itu separuh agama kita itu. Kalau belum nikah berarti belum dapat separuhnya itu. Makanya cepat nikah. Saat istri saya meninggal, nikah lagi, Pak. Ya, nikah lagi. Makanya orang yang yang nikah nanti bersamanya dapat 2 bidadari nanti di surga. Ya. Kalau istrinya meninggal kemudian nikah lagi dia, maka nanti istri yang pertama nanti bisa jadi bidadari kita nanti di akhirat. Dan juga nanti istri yang kedua. Ya. Anak pengen bidadari, Ustaz. Ya, antum tinggal minta sama Allah bidadari, dikasih sama bidadari. Yang penting antum di surga. Ya. Paham di sini? Ya. Nah, itulah yang harus kita pahami, ya. Ya. Udah jangan mikirin itu aja tuh. Sekarang mikirin antum masuk surga itu. Nah, paham di sini? Ini banyak sekali. Banyak sekali pernikahan itu malah bermaksiat kepada Allah. Ada orang yang tebar buang-buang beras. Adat mana itu biasanya? Itu kebiasaan tuh adat kita. Aduh, nggak enak kalau nggak pakai adat. Beras dituangin terus pakai payung. Allahu Akbar. Ada yang tebar duit tuh. Duitnya mah ya elah, duit 50 perak, tebar-tebar begitu. Berebut sebanyak orang. Coba yang 100.000 lampu merah. Wah, bukan hanya anak-anak yang berebut. Kita juga bisa berebut. Abun ini. Ada yang nginjek telur. Ada nggak begitu? Ada nginjek telur. Masya Allah, telurnya 5 kilo lagi. Banyak sekali telur diinjek. Mendingan antum merebus, kasih sama yang pengajian, lebih bermanfaat. Ya enggak? Itu makanya orang seperti itu susah dapat hidayah. Dan itu masih banyak, Pak. Masih banyak ya perkara bukan hanya pernikahan. Ya, kebiasaan-kebiasaan kita itu Masya Allah, ya. Yang keenam, yang terakhir. Ya. Orang yang selalu mengedepankan akalnya. Ya, orang yang selalu mengedepankan
akalnya, lebih mendahulukan akalnya, lebih menuhankan akalnya. Coba lihat Pak, ya makhluk yang pertama kali dengan menggunakan akal siapa? Iblis. Apa kata iblis dengan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam itu tercipta dari apa? Tanah. Aku dari api. Itu pertama kali tuh akalnya iblis begitu. Ngapain saya suruh sujud? Seharusnya siapa? Adam sujud sama saya, bukan saya sujud sama Adam. Tuh. Itu pertama kali iblis, akalnya mereka. Ya, Masya Allah. Ini banyak sekali. Ya. Coba lihat. Ya. Contoh, Pak, pakai jenggot. Aduh, kayak kambing. Tapi pakai kumisnya panjang, bisa. Pakai kumis. Jenggotnya nggak ada. Kok bisa ya? Rasulullah memerintahkan sunnah jenggot, kok kumis enggak? Tuh. Pakai ini. Makanya Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya mengatakan bahwa apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau kita cari manfaatnya, Pak, orang yang punya jenggot, dia sakit gigi, nggak akan bengkak ini. Tapi orang yang nggak punya jenggot, sakit gigi, bengkak gede. Coba antum teliti, nggak percaya. Ya, apalagi berewokan tuh. Kok ibu ketawa sih? Lihat, terakhir nih ya. Orang yang menggunakan akalnya. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita kalau pakai khuf, sepatu yang nggak bisa dipakai kayak tentara tuh Pak. Nah kayak beliau nih, tentara nih, kan ada talinya tuh Pak. Susah sekarang. Kalau sekarang canggih pakai resleting, gampang tuh, bisa dibuka. Kalau zaman dulu pakai tali Pak, itu pakai talinya setengah jam. Betul nggak, Monen? Masya Allah, setengah jam pakai tali tuh, naik lagi sampai Masya Allah. Bahkan Rasulullah kemudian apa? Kalau kamu sulit untuk membuka sepatu, ya ketika masa perangan juga, maka cukup usap atasnya. Pertanyaan saya Pak, masuk akal nggak? Yang kotor itu yang bawah atau yang atas? Yang bawah atau yang atas? Kalau kita pakai akal nggak masuk akal Nabi. Masa yang suruh usap atasnya, yang kotor kan bawahnya, yang nginjek-nginjek telek, kotoran, ya nggak, betul nggak? Contoh lagi, kentut. Antum kalau mau sholat kentut, yang diusap yang mana? Hah? Yang usap yang mana? Yang keluar kentutnya atau muka antum? Nggak masuk akal Allah ngasih tahunya. Kalau pakai akal. Makanya apa? Agama nggak boleh pakai akal. Tapi agama harus pakai dalil, sumbernya ada dua, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita belum mampu, sami'na wa ta'na, taati aja. Paham di sini? Ya, makanya orang yang suka menggunakan akalnya susah udah berdaya. Nggak masuk akal Allah. Orang pakai jilbab tuh panasnya luar biasa, apalagi jam segini. Jam 10 aja udah ketawa matahari. Pakai jilbab udah blepek, udah gini. Coba nggak pakai jilbab, kenangin kan rambutnya. Laki-laki mainan. Kata ibu-ibu Pak. Ya, coba nggak masuk akal. Insya Allah dia sampai akhir hidupnya nggak akan dapat apa? Akan berjilbab. Ya, barakallahu fikum, sampai di sini saja. Maaf ya. Jadi saya selesaikan dulu dua poin, baru kita lanjutkan ke berikutnya insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah. Hadisnya panjang, ya panjang, tapi kita faedahnya sangat besar sekali buat kita. Semoga bermanfaat insya Allah. Nggak akan buka saya tanya jawab, sudah lewat. Ya. Kita tutup dengan doa kematian. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.